Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di sebagian wilayah di Sumatera telah berlangsung hampir sebulan. Di satu sisi pemirsa, sebagian wilayah telah memasuki fase pemulihan. Namun di sisi lainnya, sebagian wilayah masih dalam fase tanggap darurat. Lalu bagaimana, sejauh mana penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan apa fokus utama penanganan ke depannya? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Bersama saya, Vena Kintan. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu kami juga akan menghadirkan informasi dan membahasnya untuk Anda, di mana Polres Metro Depok ini kembali mengungkap kasus ancaman bom yang kemudian ditujukan terhadap 10 sekolah yang belakangan diketahui bahwa pelakunya adalah seorang mahasiswa. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Arus balik libur Natal di Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami kepadatan. Kepadatan terjadi dari jalur Bandung menuju Jakarta, tepatnya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Kepadatan sudah terjadi sejak Minggu siang karena banyak masyarakat yang kembali ke lebih awal ke Jakarta dan wilayah sekitarnya setelah menghabiskan masa libur panjang Natal di kawasan Bandung dan sekitarnya. Arus balik libur Natal yang bersamaan dengan libur akhir pekan menyebabkan volume kendaraan meningkat signifikan. Dari pantauan tim TV One lapangan, antrean kendaraan terlihat mengular panjang di Tol Cipularang kilometer 85 hingga kilometer 81 Jatiluhur, Purwakarta. Kendaraan tampak bergerak perlahan di 3 lajur, termasuk pengendara memanfaatkan bahu jalan. Bahkan di beberapa titik arus lalu lintas kerap tersendat hingga berhenti. Kepadatan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Senin dini hari nanti, di mana pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, serta memantau informasi lalu lintas terkini. Ya, dan langsung saja pemirsa kita bergabung dengan rekan Agung Prasetyo yang saat ini berada di Tol Cikampek. Selamat malam Agung, bagaimanakah situasi arus lalu lintas di Tol Cikampek pada malam hari ini? Ya, selamat malam Tiara, Vena, juga pemirsa. Perkembangan terbaru pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Pada arus balik Natal dan akhir pekan pada malam hari ini terpantau padat, dan kepadatan ini kami pantau mulai dari kilometer 67 atau sebelum persimpangan antara tol Jakarta Cikampek dengan ruas tol Cipularang. Dan dapat kami gambarkan di belakang saya saat ini memang ini antrian dan kepadatan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi dari arah Bandung lepas gerbang tol Kalihurip Utama, yang mana yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 66. Dan selain meningkatnya volume kendaraan pada sore hingga malam hari ini karena ini berbarengan dengan pertemuan arus dari ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Palimanan di kilometer 66, dan peningkatan volume kendaraan juga sudah berlangsung sejak sore tadi sekitar pukul 15. Dan untuk menguras ataupun mengurai kepadatan yang terjadi pada malam hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek, pihak Korlantas Polri bekerja sama dengan Jasa Marga memang sejak sore tadi sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yang sementara hanya dari kilometer 65 hingga kilometer 55, namun karena tingginya arus volume kendaraan yang akan kembali ke wilayah Jakarta sehingga kontraflow ini dipanjang hingga kilometer 47. Namun tidak cukup di sana karena kepadatan ataupun kemacetan mengular panjang sehingga dari kilometer 65 diperpanjang kembali hingga kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk kontraflow sendiri dibuka satu lajur untuk dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Selain itu juga dapat kami informasikan selain meningkatnya volume kendaraan dari arah Palimanan ataupun dari arah Bandung, selain adanya titik simpang susun di kilometer 66 dan adanya juga pelambatan yang akan masuk ke rest area di kilometer 62. Dan upaya selain rekayasa lalu lintas tadi, sistem kontraflow diberlakukan, pihak kepolisian juga mengeluarkan kendaraan-kendaraan truk besar ataupun sumbu 3 dilarang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, sehingga kendaraan truk sumbu 3 dikeluarkan di gerbang-gerbang terdekat seperti di ruas tol Jakarta Cikampek. Kalau terdekatnya itu di
Karawang Timur, Karawang Barat, dan gerbang tol Dawan. Dan diprediksi arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Jakarta akan terus meningkat hingga malam nanti karena memang esok hari sudah aktivitas normal perkantoran, dan di mana pada sore hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek diguyur hujan cukup deras sehingga para pengendara yang akan melintas di ruas tol Jakarta Cikampek tetap berhati-hati dan untuk jaga kecepatan Anda. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, kembalikan ke Anda di studio Pena. Baik, terima kasih Agung Prasetyo atas laporan Anda langsung dari Tol Cikampek. Pemirsa, sebuah restoran di kawasan Jalan Monkey Forest Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar Minggu pagi. Peristiwa ini mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran pada bangunan restoran yang diketahui baru 2 bulan beroperasi ini sempat membuat warga serta wisatawan di sekitar lokasi panik. Bangunan restoran yang didominasi material kayu ini dengan cepat dilalap api. Besarnya api membuat si jago merah sempat merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Tidak berselang lama, pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan mengerahkan 9 unit armada. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, banjir bandang kembali melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Minggu siang. Jorong Pasa Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam kembali diterjang banjir bandang Minggu siang tadi. Inilah kondisi banjir bandang susulan yang terjadi 2 kali dalam 24 jam. Luapan Sungai Muaro Pisang membawa material bantuan hingga menutup jalan Bukit Tinggi Lubuk Basung. Banjir ini merupakan kali keempat sejak banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu. Saat ini pemirsa, akses Lubuk Basung Bukit Tinggi kembali terputus. Eskavator lah bau sao, manbuk, ampang, sampai tanggul, rupanya tak terkajar doh, masih jebol tuh. Ini air. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terbaru dari Agam, Sumatera Barat dan juga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kami sudah terhubung bersama rekan-rekan kami, ada Donald Chaniago dan juga Haidar Fashal. Kita terlebih dahulu menuju Tapanuli Tengah. Haidar Fashal di sana. Selamat malam Fashal, bagaimana kondisi saat ini di Tapanuli Tengah? Ya, Vena, Tiara, dan juga pemirsa, kalau kondisi di Tapanuli Tengah kami dapat informasikan ini masih cukup memprihatinkan dan tentunya masih cukup membutuhkan uluran tangan yang tak terputus karena bencana yang terjadi pada akhir November lalu. Selain daripada membuat korban meninggal dunia sebanyak ratusan dan juga puluhan masih dinyatakan hilang, informasi yang kami peroleh setidaknya 1 bulan pasca bencana terjadi, Vena, Tiara, dan juga pemirsa, masih ada 6 desa yang saat ini masih sulit untuk terjangkau. Dan pada hari ini sendiri kami dapat informasikan bahwa kami memiliki kesempatan untuk mengunjungi salah satu desa yang sulit terjangkau tersebut, yakni adalah Desa Saur Manggita di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, di mana tadi kami ke sana tidak melalui jalur darat, Vena, Tiara, karena tidak bisa aksesnya. Jadi kami menumpang yang disediakan juga oleh helikopter Basarnas oleh kantor Nias. Dan setiba di sana kami dapat informasikan bahwa memang kami melihat secara langsung kondisi masyarakat yang berada di desa yang sulit terjangkau tersebut. Kondisinya mereka sangat senang sekali ketika mengetahui ada berbagai bantuan yang kembali masuk ke wilayah mereka. Dan mereka juga terlihat kondisinya masih baik-baik saja. Vena dan juga pemirsa, banyak sekali orang tua juga di sana, lansia, dan hingga sampai saat ini bantuannya, Vena, Tiara, dan juga pemirsa, ini sudah tercukupi meskipun mereka merasa masih membutuhkan pasokan listrik karena untuk saat ini mereka hanya disediakan genset yang itu juga baru dikirimkan beberapa waktu ke belakang dan itu belum memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain itu juga mereka mengharapkan untuk bisa pemerintah segera memulihkan akses titik
lokasi di tempat mereka berada karena ini berkaitan dengan mata pencarian mereka. Dan saat ini Vena dan juga pemirsa, kami tengah berada di salah satu posko pengungsian yang berada di Gor Pandan Tapanuli Tengah. Inilah kondisi yang kami dapat informasikan, Vena, bahwa memang hingga sampai saat ini di Tapanuli Tengah setidaknya, Vena, masih banyak sekali masyarakat yang bermalam di posko pengungsian. Total data yang kami peroleh adalah 4.161 jiwa ini masih mengungsi. Dan di tempat kami mengabarkan saat ini di Gor Pandan, Vena dan juga pemirsa, ini adalah salah satunya, di mana memang banyak dari mereka ini merupakan warga Kecamatan Tuka dan juga Kecamatan Pandan yang terdampak. Dan disinilah mereka beraktivitas. Meskipun kami dapat informasikan, Vena, kami sedikit mensyukuri sebab untuk kebutuhan mendasar mereka ini sepenuhnya sudah mulai tercukupi. Ada posko kesehatan juga, mereka juga makan 3 kali sehari yang disediakan oleh dapur umum setiap harinya yang dikerjakan oleh relawan. Tapi tentunya mereka juga berharap kondisi ini bisa segera pulih dan juga mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Jadi kita harapkan para warga di sini bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fasya melaporkan langsung dari Tapanuli Tengah, dan nanti kami juga akan dengarkan laporan dari Donald Caniago di Agam, Sumatera Barat. Tapi kita terlebih dahulu pemirsa mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan pemirsa, kami ajak Anda langsung terhubung bersama rekan kami Donald Caniago untuk memantau bagaimana situasi di Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Donald, bagaimana kondisi banjir susulan yang disebut terjadi di Agam, Sumatera Barat? Di tempat saya mengabarkan ini kondisinya baru saja berangsur pulih atau berangsur surut, maksud kami di Jorong Pasa Maninjau, Kabupaten Agam, di mana ini sebelumnya dari siang tadi ini terputus total akibat timbunan dari material banjir bandang susulan yang terjadi pada siang tadi. Saat ini ada alat berat dari TNI Angkatan Darat yang sedang melakukan upaya pembersihan dari material ini. Dapat kami kabarkan juga di tempat saya mengabarkan ini, tadinya debit air dari Sungai Muaro Pisang ini meluap sehingga material berupa lumpur yang berada di lereng atau bukit yang tepat sebelah kanan saya mengabarkan ini ambruk begitu atau longsor, kemudian hanyut seiring dengan tingginya intensitas hujan pada siang tadi. Saat ini cuacanya cenderung agak cerah, namun di bagian belakang kami ini masih ada bibit-bibit hujan ataupun cuaca mendung yang bisa saja turun hujan di kawasan ini. Di sini dari data atau dari pantauan kami, banjir bandang susulan ini sudah terjadi 2 kali dalam 24 jam terakhir, di mana tadi malam atau dini hari tadi terjadi banjir bandang susulan di tempat kami mengabarkan ini, dan terputus lagi jalur jalan antara Bukit Tinggi dengan ibu Kabupaten Agam, Lubuk Basung. Kemudian petugas sudah membersihkan kembali material banjir bandang, kemudian siang tadi terputus kembali, dan baru sekitar 30 menit yang lalu akses jalan warga sudah bisa dilalui oleh kendaraan maupun dengan sistem buka tutup. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Donald Caniago melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas, Donald. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan pembahasan penanganan pasca bencana di sebagian wilayah Sumatera. Kami akan hadirkan Gubernur Sumatera Utara Mahyildi Ansarullah. Sesaat lagi pemirsa, Gubernur Sumatera Barat maksud kami, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio TV One dan juga terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Saya ingin perkenalkan untuk Anda, sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom ada Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam Mbak Vena. Selain Pak Gubernur, juga kami sudah hadir bersama saya di studio ada Pak Joko Widodo, Ketua Satgas Bencana Sumatera dari BRIN. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Vena. Sehat Pak Joko?
Terima kasih. Oke, selain Pak Joko, kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Murtala Mudin, juru bicara Posko Satgas Penanganan Bencana Banjir Longsor Aceh. Selamat malam Pak Murtala. Selamat malam. Dan kami juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Kapus Datin BNPB. Ada Pak Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul Muhari, nanti juga akan bergabung bersama kita. Tapi saya ingin awali terlebih dahulu pemirsa bersama dengan Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyildi. Ini kami ingin tahu Pak, bagaimana kemudian kondisi terkini penanganan di Sumatera Barat saat ini? Penanganan tetap berjalan, baik untuk kepentingan masyarakat yang sekarang juga ada di pengungsian, ataupun juga di Huntara, yang sebagian sudah berada di sana, dan kemudian juga ada yang sudah bergabung dengan sebagian anggota keluarganya. Dan dari suplai makanan cukup tersedia karena dukungan dari kementerian dan juga banyak pihak. Dan sekarang kita akan melangkah dalam rangka untuk pembangunan Hunta. Dan insya Allah nanti malam kami akan Zoom dengan Pak Menteri Dalam Negeri untuk memastikan daerah-daerah yang sudah siap lokasinya untuk kita mulai besok insya Allah. Di Agam Sumatera Barat. Ya, termasuk di Agam, kemudian juga Padang Panjang, Tanah Datar, Kota Padang, itu akan kita mulai untuk pembangunan hunian tetapnya, Mbak Vena. Oke, kalau perkembangan banjir susulan yang terjadi di Agam Sumatera Barat seperti apa, Pak Gubernur? Ya, memang ada beberapa daerah yang memang masih ada banjir ya. Dan kemarin beberapa hari yang lalu juga di Padang, dan karena sekarang ini perbaikan sungai sudah dimulai, sehingga itu sudah mulai terkoordinasi secara baik sehingga tidak melebar, kecuali mungkin yang di Maninjau di Kabupaten Agam, tapi dari informasi lapangan tadi itu sudah mulai dirapikan, dibersihkan, dan mudah-mudahan bisa dilewati oleh kendaraan nantinya. Oke, ada nggak Pak untuk kemudian mengantisipasi adanya banjir susulan seperti yang terjadi di Agam Sumatera Barat untuk di wilayah lainnya di Sumatera Barat? Apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Ya, terjadinya banjir kemungkinan masih ada karena curah hujan diberikan sampai akhir Desember. Ini diperkirakan juga masih tinggi. Dari BMKG juga kita perlu menjaga kewaspadaan. Nah, maksud itulah dari kerjasama TNI, kemudian juga dari Balai Wilayah Sungai, kemudian dinas-dinas kita di provinsi dan kabupaten kota, itu mencoba mengalirkan dan membenahi sungai-sungai kita yang kemarin sedimennya itu tinggi, kemudian dari pengurukan, dan sehingga kita harapkan nanti air itu akan tersalur pada tempat yang lebih aman. Nah, sehingga tidak melebar kiri kanan. Dan ini adalah memang pekerjaan yang berat yang akan kita lakukan untuk kedepannya, bagaimana sedimentasi daripada sungai-sungai ini betul-betul segera untuk kita rapikan, karena memang juga sekarang ini lahan-lahan pertanian kita tidak kurang daripada 20.000 hektar yang terdampak, yang juga harus segera kita pulihkan. Nah, maksud itu pemenahan sungai harus menjadi prioritas kita, baik dalam hal salurannya itu dibenahi buat sementara. Nah, tentu ini juga menjadi agenda besar kita untuk bagaimana pembangunan untuk lanjutannya. Dan kepada warga masyarakat juga sudah kita ingatkan untuk menjaga kewaspadaannya, karena di Agam kemarin juga terjadi gempa, dan juga sedikit banyak ini akan berpengaruh kepada daratan kita, karena juga mungkin akan ada retakan-retakan, sehingga ini juga potensi untuk longsoran-longsoran selanjutnya. Dan kita sudah ingatkan oleh Bupati untuk keamanan masyarakat adalah nomor satu tentunya, yang memang harus kita berikan jaminan sehingga tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Oke, saya mau ke Pak Joko. Pak Joko, menurut Anda, ini kan Agam Sumatera Barat terjadi banjir susulan. Apa yang sebetulnya terjadi?
Ya, memang harus dimaklumi ya karena memang curah hujan masih tinggi, ya, jadi akhirnya banjir berulang gitu. Dan yang harus kita lakukan sebenarnya kita harus mengantisipasi supaya banjir susulan ini tidak menimbulkan korban lagi, Mbak Vena. Oke, apa yang kemudian perlu dipersiapkan gitu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Ya, saya kira yang utama sekarang kita harus memastikan bahwa masyarakat yang sekarang dalam posisi sedang dalam pengungsian ya itu bisa selamat, artinya tidak terpengaruh oleh bencana susulan. Kemudian yang kedua kita harus memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, kemudian terhindar dari penyakit, artinya kita harus memitigasi penyakit yang ada. Dan tentu yang lebih penting lagi kita juga harus menyediakan tempat yang layak bagi para pengungsi. Oke, kita sudah pantau bagaimana kondisi di Sumatera Barat. Sekarang saya mau beralih untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Murtala-Mudin, juru bicara Posko Satgas Penanganan Banjir Longsor Aceh. Pak Murtala, kita tahu pemerintah ini tengah mempersiapkan hunian sementara, Huntara. Bagaimana sejauh ini persiapannya? Ya, saya kebetulan sedang di Kabupaten Tamiang, tadi juga sudah sempat melihat tentang pembangunan Huntara yang sudah sangat dikebut itu oleh BUMN di bawah Danantara. Tadi saya lihat ada progresnya hampir mencapai 50%. Tapi ada masalah juga di bawah, di sebagian daerah juga banyak yang sudah menunggu-nunggu. Kemarin terakhir kan pulang mereka membangun puing-puing sendiri. Puing-puing bangunan yang ada bekas itu mereka bangun. Jadi apakah ini Huntara ini nanti akan membuat mereka mau kembali ke Huntara? Itu masalah baru yang kemudian karena mungkin sudah terlalu lama kan. Tapi saya lihat memang sudah dikebut. Oke, Huntara ini sedang dikebut di Aceh, tapi kami ingin tahu begitu bagaimana persiapan ataupun proses dari Huntara sejauh ini. Apakah nanti seluruh warga yang terdampak ini akan sepenuhnya dipindahkan untuk tinggal di Huntara ini atau sebetulnya mereka memiliki opsi lain? Nah, sebaiknya supaya mereka di Huntara karena jaminan kesehatan mereka, jaminan hidup mereka kan jadi lebih baik. Tapi kan sifat persepsi masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu kemarin, sudah sampai 1 bulan, akhirnya mereka kan tidak lagi menunggu Huntara. Di banyak daerah, itu mereka sudah membangun sendiri dari puing-puing itu, bahkan banyak tenda-tenda yang bantuan yang sudah mereka gunakan untuk membangun hunian sementara mereka di kampung. Karena kemarin kan mereka juga berpikir tentang MCK dan lain-lain yang belum tertangani. Mudah-mudahan mereka mau pindah ke Huntara. Pemerintah Aceh menginginkan mereka pindah ke Huntara karena dengan begitu memudahkan mereka untuk dijaga kesehatannya, dijaga keterjaminan makanannya. Tapi itu kan semua tergantung pada mereka sendiri nantinya. Oke, target penyelesaian dari Huntara ini kapan bisa selesai? Sebenarnya Januari mereka sudah harus menempati Huntara itu. Januari mungkin sudah selesai. Ini mungkin seminggu lagi Huntara kayak di Tamiang itu saya kira selesai karena dibangun 24 jam. Oke, apa sih Pak sebetulnya alasan masyarakat yang tidak ingin pindah ke Huntara? Alasannya apa saja? Pertama kan karena memang Huntara itu baru dibangun, baru mereka bisa tempati setelah 1,5 bulan mereka terkena bencana. Jadi daripada mereka luntang-lantung, terakhir mereka banyak yang mengutip puing-puing bangunan dan membangun hunian sementara mereka di kampung. Karena dekat dengan kampung, yang bagi-bagi yang dekat dengan kampung, ada di bawah-bawah pohon dan lain sebagainya, ini kan membuat mereka lebih nyaman begitu karena dekat dengan keluarga, dekat dengan selama ini interaksi sosial mereka di situ. Tapi kan kita berharap ada sebuah skema pemerintah nantinya bagaimana memindahkan mereka ke Huntara sampai mereka punya huntap nanti. Tapi rata-rata ketika kita tanyakan mereka memilih berada di kampung saja daripada pindah ke sana karena mungkin di kampung mereka juga bisa mendapat pekerjaan. Kan selama ini kan sudah mulai banyak misalnya warga-warga yang membersihkan rumahnya. Ada relawan yang juga kemudian membantu di daerah sekitar itu membersihkan sekolah.
membersihkan masjid, membersihkan fasilitas umum lainnya yang membuat mereka bisa punya penghasilan. Jadi saya lihat seperti di Tamiang hari ini banyak sekali mereka kembali ke kampung karena ada harapan pekerjaan. Apalagi di daerah tertentu misalnya misalnya mereka punya kebun yang masih berproduksi seperti sawit atau kelapa, itu kan membuat mereka memilih berada di kampung begitu. Pak Mahyildi, kalau di Sumatera Barat sendiri bagaimana kemudian proses persiapan Huntara? Ya, alhamdulillah dengan pembangunan Huntara untuk mereka tinggal sementara itu berjalan, dan memang tidak semua warga yang tinggal di Huntara, karena juga mereka punya famili-famili yang di kampung mereka, dan sehingga mereka bergabung dengan familinya itu. Dan kalau memang itu yang terjadi, maka kita akan melangkah mempersiapkan dan memastikan untuk pembangunan Huntap. Dan ini sudah kita mulai, dan insya Allah besok kita mulai pembangunannya bersama Menteri Perumahan. Oke, kalau Huntara sendiri dibangun di mana saja di Sumatera Barat, Pak? Ya, alhamdulillah kita di Agam, ini kemarin ketika Pak Presiden datang, itu sudah mulai pembangunannya, dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ini akan selesai. Kalau di Padang, memang sudah ada bangunan Huntara yang dulu ketika COVID juga digunakan, dan sekarang digunakan untuk warga yang rumahnya yang rusak, yang tersapu banjir. Alhamdulillah sebagian ada yang pindah ke sana. Dan kemudian juga di tanah datar, nah insya Allah kebetulan waktu longsor tahun 2024 yang lalu itu sudah dibangunkan sebagian dan masih ada tanah lahan, maka kita tambahkan di lahan tersebut untuk Huntapnya. Jadi warga kita yang tinggal sekarang ini sementara di rumah tetangganya, familinya, nanti mereka akan tinggal di Huntap yang sudah kita mulai bangun. Oke, Pak Joko, kalau kita lihat di sebagian wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor ini tengah dipersiapkan Huntara. Kalau dari BRIN melihat Huntara ini seperti apa? Ya, saya kira Huntara ini sangat penting ya, karena memang ini tentu para pengungsi kalau bisa tidak perlu lama-lama di tenda. Jadi tentu kalau di rumah hunian akan lebih baik bagi mereka. Dan saya kira pemerintah juga sudah menyiapkan ya Huntara di banyak lokasi, dan ini mudah-mudahan akan membantu ke depan. Oke, tentunya itu harapan kita semua, dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Nanti juga akan bergabung bersama kami Kapusdatin BNPB Pak Abdul Muhari. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke BRIN terlebih dahulu. Pak Joko, apa yang sudah dilakukan oleh BRIN untuk kemudian mendorong pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera? Ya, BRIN yang pertama kami lakukan kan memetakan area terdampak ya. Dan itu saat ini kami sudah mengumpulkan banyak citra satelit resolusi tinggi, sekitar 300 scene lebih ya, sumbangan dari berbagai negara, dan ada juga dari Kemenhan dan PTLN. Dan itu menjadi modal dasar yang sangat baik untuk kita melakukan rekonstruksi ke depan. Kita bisa melakukan perencanaan dengan dasar citra satelit resolusi tinggi itu. Gitu. Kemudian yang lain di lapangan kami juga mengirimkan air siap minum ya. Itu kami tempatkan di Aceh Tamiang itu 2 unit dengan kapasitas kira-kira produksi 10.000 galon per hari. Kemudian di Tapanuli Tengah itu ada 1 unit dengan kapasitas 5.000 galon per hari. Dan kami juga menerbangkan drone, baik drone yang optical ya, untuk memetakan area-area longsor di Tapanuli Tengah, di Aceh Tamiang, Sibolga dan sebagainya. Dan kami juga menerbangkan drone GPR untuk mendeteksi potensi air tanah, ketebalan lumpur dan lain sebagainya, Mbak. Oke. Kami juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Kapusdatin BNPB Pak Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mbak Perna. Pak Abdul, kami ingin tahu data terbaru yang sudah dimiliki oleh BNPB saat ini seperti apa, data korban, kemudian data korban meninggal dunia hingga data korban hilang saat ini. Iya, per hari ini 28 Desember 2025 kami baru saja menyampaikan update data terkait data korban dan progres pemulihan upaya-upaya yang dilakukan di lapangan. Per hari ini ada tambahan 2 korban yang ditemukan di Bener Meriah dan Aceh Utara. Sekali lagi tentu saja
doa dan simpati yang mendalam untuk pada keluarga korban ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga total korban rekapitulasi 3 provinsi hari ini menjadi 1.140 jiwa meninggal dunia, 163 masih tercatat dalam daftar pencarian tim SAR gabungan, dan yang mengungsi 399.172 orang, Mbak Fernan. Oke, masih adakah operasi pencarian korban hilang yang masih dilakukan sampai saat ini, Pak? Ya, konfirmasi kami dengan Basarnas ini masih dilakukan, tetapi memang tidak di lokasi pusat-pusat pemukiman atau pusat aktivitas masyarakat, tetapi lebih ke titik-titik site-site yang sudah ditentukan oleh Basarnas yang diidentifikasi memang mungkin masih ada jasad, apakah itu tertimbun atau terbawa oleh longsoran atau material banjir, Mbak Kena. Itu di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu masih diteruskan di beberapa titik site-site tertentu yang ditetapkan oleh Basarnas. Oke. Kalau dari Agam Sumatera Barat, adakah data baru? Untuk per hari ini, untuk penambahan korban jiwa ini semuanya dari Aceh 2 jiwa. Oke. Jadi untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak ada penambahan. Oke, apalagi kalau kita lihat di Agam Sumatera Barat, Pak, terjadi banjir susulan, tidak ada korban jiwa begitu ataupun korban lainnya dari Agam Sumatera Barat? Untuk bencana susulan, BNPB mencatat memang dari peningkatan intensitas curah hujan secara umum 4 hari terakhir ya. 4 hari terakhir itu terjadi banjir di 3 kabupaten di Aceh dan 2 kabupaten di Sumbar. Alhamdulillah ini di Sumbar tidak ada korban jiwa. Memang sempat ada terjadi galodo susulan ya di Maninjau ya Pak Gubernur, tetapi alhamdulillah ini arusnya datangnya sumber galodo ini tidak dari ketinggian yang terlalu curam sehingga arus ke bawah itu tidak terlalu kencang sehingga dampak kerusakan pun minimum. Jadi sebenarnya Mbak Berna, ini kondisi hujan yang mengakibatkan bencana susulan di 2 provinsi dalam 1 minggu ini, itu dalam kondisi normal sebelum bencana, itu bukanlah intensitas hujan yang bisa menyebabkan banjir dan longsor. Lalu kenapa saat ini setelah bencana ini menjadi intensitas hujan lebat sedikit kemudian menjadi banjir dan longsor atau banjir susulan? Karena memang kapasitas daya tampung dari drainase primer saat ini, saluran-saluran air, sungai, dan kondisi saluran air yang ada di kawasan terdampak ini memang mengalami penurunan bahkan mungkin 70% karena ada pendangkalan akibat lumpur, sungai yang berpindah, kemudian ada sumbatan-sumbatan dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi atensi BNPB bersama Kementerian PU ini berupaya untuk mempercepat normalisasi dari infrastruktur keairan ini, khususnya pendalaman alur sungai dan normalisasi sungai di beberapa titik yang kita anggap memang menjadi titik rawan terjadinya limpasan kalau ada intensitas hujan tinggi. Ini memang tentu saja belum akan optimal dalam 1 minggu ini karena daerah aliran sungai yang terdampak itu sangat luas. Nah, satu cara lain yang kita lakukan adalah optimalisasi operasi modifikasi cuaca. Hingga saat ini dari tanggal 27 November, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak pernah berhenti sehari pun kita lakukan operasi modifikasi cuaca. Aceh itu kita kerahkan 4 pesawat, Sumatera Utara 2 pesawat, dan Sumbar 3 pesawat. Tetapi sekali lagi memang kondisinya ini kita berupaya membuat tidak ada hujan dalam kondisi puncak musim hujan. Kita di Desember saat ini. Ini adalah puncak musim hujan di Sumatera bagian tengah ke utara. Dan ini kita upayakan dengan modifikasi cuaca bahkan hingga sampai tidak ada hujan. Dan itu dalam beberapa hari terakhir, dalam 1 bulan, itu bisa dikatakan mungkin 20 hari dalam 1 bulan terakhir pasca bencana itu bisa kita buat tidak ada hujan. Tetapi tentu saja ini ada batasan-batasannya sehingga tetap
dalam beberapa hari kemudian intensitas hujan turun dan kemudian ini yang menyebabkan adanya bencana susulan. Kita akan terus optimal modifikasi cuaca dan juga normalisasi kawasan infrastruktur perairan ini. Oke. Mbak Fena. Baik, saya bergeser ke Aceh, ke Pak Murtala. Pak Murtala, ini kami mendapatkan informasi bahwa tanggap darurat ini akan berlangsung sampai tanggal 7 Januari. Benarkah demikian, Pak? Sampai tanggal 8 Januari. 8 Januari. Apa yang kemudian dikebut untuk kemudian dalam fase tanggap darurat ini, Pak Murtala? Yang paling dikebut adalah kan infrastruktur perhubungan, terutama jalan. Udah itu mengakses kelompok-kelompok rentan yang tadinya mungkin secara tidak ada penanganan khusus. Sekarang kan penanganan kesehatan juga kepada kelompok-kelompok rentan kan makin terfokus. Sementara Gubernur juga sudah memerintahkan tentang bagaimana supaya pada tanggal 5 Januari ini pembelajaran di sekolah walaupun masih bersifat tanggap darurat tetap harus terjadi. Karena ini adalah bahagian daripada supaya menghindari anak-anak kita makin depresi karena ketiadaan ruang belajar buat mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita sudah membuat beberapa seruan, misalnya sekolah darurat, juga membuat kurikulum darurat agar anak-anak minimal dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bermain di sekolah, bertukar-tukar pikiran, dan lain sebagainya. Sehingga yang kita harapkan pemulihan psikis terhadap korban juga dapat beriring. Begitu, itu yang menjadi titik fokus sekarang, bagaimana pendidikan harus terjadi dan akses hubungan sampai dari semua daerah terisolir itu dapat tertangani dengan baik, bisa ditangani dengan roda 4, begitu. Itu harapannya bisa berlangsung sampai nanti tanggal 8 Januari. Saya mau ke Sumatera Barat, Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyildi. Kami ingin tahu apa sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh warga Sumatera Barat saat ini. Ya, untuk sekarang ini kebutuhan kita itu suplai air bersih dan air minum ya. Ini masih menjadi perhatian kita. Walaupun memang kita sudah membuat teki-teki penampung dan kemudian disuplai melalui mobil-mobil. Karena memang seperti di Kota Padang itu PDAM-nya belum berfungsi secara maksimal. Maksud itu penyediaan air adalah menjadi harapan masyarakat. Dan kemudian samping itu juga kita sekarang ini melakukan pembenahan tentang infrastruktur kita. Seperti dengan tadinya banjir susulan di Maninjau, maka yang kemarin jalan bisa dilewati, kemarin beberapa hari terputus. Nah, ini yang akan kita kerjakan segera. Dan sekarang ini juga jalan dari Padang ke Padang Panjang, itu sudah bisa dilewati, tapi masih dalam pekerjaan dan belum maksimal. Dan kemudian jalur-jalur yang pekerjaan berat adalah yaitu jalur Padang Malala. Nah, ini memang berat, maksud ini memang butuh waktu yang cukup panjang untuk pembenahannya. Tapi seluruh daerah-daerah di Sumatera yang terdampak ataupun yang kena banjir longsor itu sudah diakses melalui roda 4 nilai besar. Yang paling dibutuhkan saat ini oleh warga Sumatera Barat diantaranya adalah air minum, air bersih, kemudian juga akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat. Saya mau ke Pak Joko. Pak Joko, ini kan BRIN sudah juga kemudian menyumbang air minum bersih untuk sejumlah warga yang terdampak akibat bencana di wilayah Sumatera. Target selanjutnya yang akan dilakukan BRIN ke depannya apa? Ya, target BRIN ke depan, BRIN akan fokus untuk membantu ini ya, rekonstruksi, rehab dan rekon. Tadi sudah kami sampaikan bahwa di BRIN kami sudah menyiapkan data satelit resolusi tinggi dan memang itu menjadi tugas BRIN ya untuk menyediakan data. Dan tentu kami akan mensupport semua kementerian dan lembaga, ada Badan Informasi Geospasial, terus kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman misalnya, Bappenas, kemudian BNPB tentunya kami selalu setorkan hasil analisis kami ke BNPB. Kalau sejauh ini untuk relokasi dan juga penataan ulang, apa kemudian rekomendasi dari BRIN gitu untuk disampaikan ke sejumlah pemerintah daerah di 3 provinsi? Ya, sebenarnya untuk tahap ini ya relokasi ya
Dan rekonstruksi itu memang yang paling penting kita harus memilih lokasi yang memang sesuai dan aman ya buat mereka. Dalam arti sesuai itu lokasi itu harus memperhatikan juga peruntukan kawasannya seperti apa, kemudian kondisi iklim dan potensi bencana ke depan seperti apa, topografinya seperti apa dan sebagainya. Dan itu sebenarnya memang yang berperan nanti yang utama adalah Badan Informasi Geospasial ya yang akan melakukan itu, dan tentu BRIN akan mensupport tadi dengan data satelit resolusi tinggi dan mensupport tenaga-tenaga ahli di BRIN yang memang bisa membantu ke sana, Mbak. Oke, saya mau kembali ke BNPB, Pak Abdul Muhari. Ini kalau kita tahu juga banyak jembatan beli yang sudah diperbaiki. Sejauh ini laporan dari BNPB seperti apa? Ya, untuk Sumatera Barat itu Pak Gubernur pasti juga sudah mengikuti ya prosesnya, beberapa titik-titik krusial itu sudah dilakukan. Kemudian tadi yang akses jalan provinsi, yang jalan alternatif Padang Bukit Tinggi di Malalak itu juga sekarang sedang ditangani dengan intervensi dari Kementerian PU. Kemudian untuk Sumatera Utara itu relatif untuk jalur lintas penghubung kabupaten kota hanya tinggal di satu titik antara Tapanuli Utara dan Sibolga yang masih terputus. Ada longsoran dengan kedalaman 60 meter ya, sehingga tidak mungkin dibangun jembatan, tetapi kemudian dibuatkan jalur alternatif sehingga secara umum relatif ini sudah terhubung jalan lintas penghubung antar kabupaten dalam satu provinsi. Kita ke Aceh, ini ada 2 koridor utama yang menghubungkan ibu kota provinsi, Medan ke Banda Aceh via jalur timur itu sudah terhubung. Jembatan Kutablang yang selama ini masih melewati Awe Getah, jembatan alternatif saat ini sudah terhubung, sehingga ada 2 jalur jembatan yang bisa mengkonekkan, menghubungkan jalur lintas timur yang paling krusial sebenarnya, karena lintas timur ini adalah alur jalan utama yang menghubungkan kabupaten kota terdampak parah di timur. Kemudian lintas barat ini Banda Aceh, Nagan Raya, Molaboh, terus sampai ke Sumatera Utara. Nah, ini juga sudah pulih, dan yang PR kita sebenarnya adalah akses dari lintas timur ke daerah tengah. Jadi akses dari Biren ke Bener Meriah, akses dari Loksmawe ke Takengon itu secara bertahap dan secara terbatas saat ini sudah pulih di jalur KKA, sedangkan yang Biren Bener Meriah ini masih ada PR 3 jembatan lagi yang saat ini sedang dikebut dengan target itu di tanggal 30 Desember. Kami mendapatkan informasi dari PU itu saat ini masih on schedule ya. Kita harapkan ini benar-benar bisa tembus sehingga akses Bener Meriah, Biren ke Bener Meriah ini sudah terbatas sebenarnya. Jembatan Belia sudah terpasang. Yang belum itu adalah PD ke Takengon, kemudian Takengon Gayo Luas sampai ke Kutacane. Jadi alur tengah ini yang masih kita kejar penyelesaiannya. Kita harapkan memang ini bisa selesai sesuai dengan target dari Kementerian PU. Secara umum ada 2 aspek sebenarnya yang menjadi kunci percepatan pemulihan di Aceh, Mbak Fernand. Pertama adalah pemulihan sektor jalan, yang kedua adalah pemulihan listrik. Karena listrik ini begitu jalan sudah selesai, kalau listrik bisa dipulihkan dengan cepat, artinya proses masuknya kendaraan-kendaraan yang membawa komponen-komponen perbaikan dari perbaikan listrik ini bisa masuk, maka secara otomatis kalau jalan sudah pulih, listrik hidup, aktivitas ekonomi bisa berjalan. Dan juga proses pemulihan PDAM itu sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Meskipun ada genset, tetapi tentu saja ini tidak akan bisa optimal, tetapi kita harapkan nanti begitu akses jalan darat pulih, listrik bisa di kawasan tengah ya, di kawasan tengah itu bisa kita percepat, maka 2 aspek ini pulih, maka operasi pemulihan secara umum di sektor lainnya, baik itu sektor air minum, BTS juga bisa berfungsi kalau ada listrik dan seterusnya, ini bisa kita percepat, Mbak Fernand.
Oke, itu adalah percepatan pemulihan dari BNPB. Kita juga ingin dengar target jangka pendek dan juga jangka panjang dari pemerintah provinsi untuk mendorong percepatan pemulihan bencana Sumatera. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah mendengar target dari BNPB. Sekarang saya mau kembali ke Pak Gubernur Sumatera Barat. Pak Gubernur, kalau dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, fokus utama ke depannya, target jangka pendek dan juga target jangka panjang untuk mendorong percepatan pemulihan, seperti apa? Ya, untuk jangka pendek itu adalah kaitan dengan Huntara dan Kurang Untap. Kita harapkan dengan kita mulai besok Untap, mudah-mudahan ini akan selesai dalam waktu yang pendek, sehingga kita harapkan nanti menjelang Lebaran ini sudah selesai, sehingga masyarakat kita yang terdampak bisa Lebaran rumah baru. Nah, kemudian selanjutnya kita sekarang mentargetkan tanggal 9 Januari kita selesai untuk R3P, rencana rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana. Dan mudah-mudahan insya Allah sehingga ke depan kita akan melakukan pembenahan untuk seluruh Sumatera Barat. Nah, kita harapkan dengan selesainya R3P, kita sebetulnya 2026 ini bisa dilaksanakan, apalagi dampak tahun 2024 yang lalu, ini 2025 belum terlaksana secara baik. Nah, maksud itu kita harapkan ini juga terlaksana, sehingga untuk percepatan ini kita harapkan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden dan kemudian juga Bapak Menteri Keuangan yang akan mengembalikan dana TKD kita. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi modal kita dalam rangka untuk rehabilitasi dan konstruksi sesuai dengan kewenangan kita. Kita akan nanti kementerian, lembaga, dan kemudian provinsi dan kabupaten kota. Dalam kasus itu butuh dukungan anggaran dari pusat, sehingga dalam waktu yang bersamaan bisa bekerja, sehingga akan ada percepatan. Kalau seandainya tidak demikian, maka kami yakin ini akan lambat. Ada terbukti apa yang sudah direncanakan tahun 2024 terlaksana, dan ini baru 2026 gitu. Jadi butuh waktu yang cukup panjang. Sementara potensi bencana itu juga tetap menghantui kita. Nah, dalam hal ini kita harapkan ada pembicaraan khusus antara kita di provinsi dengan kementerian ke depannya, sehingga ini akan bisa berjalan dengan sebagaimana apa yang kita harapkan. Oke, Pak Gubernur, sejauh ini kendala terbesar untuk percepatan pemulihan apa saja? Kalau untuk pemulihan dalam tanggap darurat dan kemudian juga untuk beberapa bulan ini, insya Allah ini akan berjalan lancar, ya, karena memang ini sudah dikomitmenkan oleh dari kementerian. Kalau untuk Huntara kan ada BNPB. Kalau Untap itu adalah Kementerian Perumahan. Insya Allah besok Menteri Perumahan akan mulai. Nah, yang kita harapkan adalah untuk rehab rekon, ya, yang itu butuh dukungan anggaran yang cukup banyak. Dan mudah-mudahan dana yang sudah disampaikan oleh Kepala BNPB berdasarkan yang lalu itu ada sebanyak 62 triliun, itu lebih kurang. Mudah-mudahan ini akan mulai dikucurkan tahun 2026 ini, ya, sehingga kita bisa segera untuk percepatan pembangunan. Itu makanya kita selesaikan R3P kita. Nah, dengan selesai R3P maka ini akan menjadi pengalokasian anggaran, sehingga kita akan segera bisa laksanakan. Oke, kalau di Aceh, Pak Murtala, fokus utama untuk kemudian mendorong percepatan pemulihan, baik itu target jangka pendek dan juga target jangka panjang, apa yang telah dipersiapkan? Kita juga menyiapkan data-data yang dibutuhkan, yang seperti dikatakan oleh Pak Gubernur tadi, menyiapkan data tentang Huntara, untuk Huntap dan segala macam yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tapi kita sekarang sedang tentang bagaimana memikirkan keberlangsungan pendidikan anak-anak kita, karena luasan kita yang terkena itu kan sangat luas di Aceh.
Jadi anak-anak sampai sekarang ini pemulihan sekolah itu kan belum terjadi dengan baik. Saya tadi di Tamiang, besok juga akan ada relawan dari seluruh ASN pemerintah Aceh, sebagian besar akan turun ke daerah-daerah bencana untuk membantu memulihkan fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan lain sebagainya. Tapi yang paling pokok adalah pemerintah Aceh juga sedang menyusun tentang rencana pemulihan ekonomi masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah pusat tentang bagaimana supaya masyarakat kita yang korban bencana ini dapat pulih kembali, punya pekerjaan dan penghasilan, terutama pada pembersihan lahan pertanian, lahan tambak, dan sumber-sumber ekonomi lain seperti pasar. Menurut kami ini adalah jalan yang paling yang harus menjadi prioritas supaya tidak menimbulkan bencana baru akibat terpuruknya ekonomi masyarakat. Maka kita berharap dengan pernyataan pemerintah pusat, entah itu berbentuk jaduk yang 8 juta atau yang yang diberikan entah berapa per jiwa itu segera dicairkan supaya ekonomi kita bergerak, masyarakat UMKM bergerak, masyarakat juga tidak lagi stres karena ketiadaan penghasilan mereka. Masyarakat kita itu yang cenderung kan amat tidak terlalu suka dengan misalnya menunggu daripada bantuan-bantuan itu, sebab hari-hari mereka kan tidak bekerja sekarang ini. Jadi dengan adanya pemulihan infrastruktur, pemulihan pasar-pasar dan membuat apa saja yang sumber-sumber ekonomi mereka bisa hidup, ini yang sedang didorong. Dan tentu saja pendidikan anak-anak kita yang sedang kita dorong supaya pemerintah pusat juga punya titik fokus di sini, begitu. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Joko. Pak Joko, kalau dari BRIN sendiri untuk target jangka pendek dan juga jangka panjang apa yang akan dilakukan? Ya, tentu jangka pendek kami akan terus support ya, terutama BNPB untuk tanggap bencana dan seluruh kementerian lembaga. Dan jangka panjang kami akan concern fokus membantu rekonstruksi ya. Dengan menyediakan data satelit resolusi tinggi, melakukan analisis dan sebagainya. Dan kami di BRIN mendapat tugas juga untuk melakukan mitigasi bencana ke depan ya, belajar dari bencana yang ada sekarang, jangan sampai nanti terulang kembali dan menimbulkan korban yang besar di masa depan. Oke, itu yang kemudian difokuskan oleh BRIN ke depannya. Terakhir saya mau ke BNPB, Pak Abdul, sejauh ini BNPB untuk kemudian mewujudkan percepatan pemulihan koordinasi dengan pemerintah daerah sudah seperti apa, Pak? Ya, proses yang berjalan itu sama di 3 provinsi ya. Seperti tadi disampaikan Pak Gubernur, saat ini di Sumatera Barat, tim BNPB bersama pemerintah daerah itu menyusun dokumen R3P, Rencana Pemulihan Pasca Bencana. Ini akan menjadi buku putih, akan menjadi dasar nantinya pencairan keuangan dari Kementerian Keuangan yang sudah disampaikan sekian triliun. Artinya dalam R3P ini tidak hanya pemulihan fisik, pemulihan sosial, jaringan infrastruktur, dan semua aspek yang berkaitan dengan penataan dan pembangunan kawasan yang baru. Termasuk di dalamnya tadi yang disampaikan atensinya Pak Murtala, pendidikan, kemudian juga hal-hal lain yang semua aspek yang nantinya akan dibangun kembali itu harus tertuang di R3P. Di Aceh sendiri ini juga sedang berjalan, kemudian demikian juga di Sumatera Utara. Dan untuk dukungan-dukungan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk sementara waktu sampai nanti huntap terbangun dan aktivitas ekonomi kembali pulih, ini juga sudah berjalan kita lakukan dengan pemerintah daerah. Artinya seperti contoh untuk warga yang nantinya akan menghuni Huntara, ini sudah ditetapkan melalui SK pemerintah daerah yang berdasarkan dari data by name by address korban yang diverifikasi dengan data Dukcapil, sehingga penentuan siapa yang nanti akan ke Huntara, kemudian siapa yang mungkin tidak ke Huntara tetapi tadi disebutkan singgah atau menetap sementara di rumah kerabat, saudara dan lain-lain, itu juga akan diberikan dana tunggu hunian namanya. Ini juga sudah diusulkan oleh pemerintah daerah. Untuk Sumatera Barat itu sudah
7 kabupaten kota yang bupatinya sudah menetapkan SK masyarakat calon penerima manfaat, baik itu Huntara dan DTH. Sumatera Utara itu sudah 5 kabupaten kota, dan Aceh itu sudah 7 kabupaten kota. Jadi mekanismenya ini memang dari bawah, bottom up, ke bawah ke atas, karena pemerintah daerah lah yang paling mengetahui kondisi masyarakat saat ini, dan berdasarkan data yang sudah kita validasi dengan data Dukcapil, sehingga nanti pada saat masyarakat akan mendapatkan hak-haknya ini sudah tidak ada lagi permasalahan-permasalahan, misalkan harus ada KTP, harus ada KK, karena semuanya sudah divalidasi dan diverifikasi dari kecamatan hingga saat ini dengan langsung menggunakan data biometrik yang ada di Kemdagri yang kita sudah gunakan di data Dukcapil. Jadi ini kita harapkan prosesnya bisa berjalan cepat, dan tentu saja ini kesigapan dari pemerintah daerah pun, kerjasama dari pemerintah daerah pun, ini kita harapkan bisa bersama-sama dengan kita agar nanti SK-SK penetapan warga penerima manfaat ini bisa segera kita selesaikan, yang nantinya akan menjadi dasar pencairan dari keseluruhan hak-hak masyarakat yang terdampak. Oke, tentu kita berharap percepatan pemulihan bisa berjalan sesuai dengan target. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Murtala, terima kasih Pak Abdul sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan pemirsa, aktivitas wisata di Jalan Malioboro semakin ramai menjelang malam. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Aktivitas wisata di Jalan Malioboro semakin ramai menjelang malam. Selain menikmati suasana khas Yogyakarta, wisatawan juga bisa menikmati suguhan musisi jalanan di Malioboro. Kepadatan arus lalu lintas menuju kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta mulai meningkat sejak sore hari. Kendaraan plat luar kota masih mendominasi kepadatan lalu lintas hingga ke Jalan Malioboro yang menjadi tujuan favorit wisatawan. Sebagian besar wisatawan menghabiskan masa libur akhir tahun ini dengan berjalan-jalan sambil berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta maupun wisata kuliner. Wisatawan pun juga bisa menikmati suasana Jalan Malioboro untuk berfoto di spot ikonik sambil menikmati musisi jalanan yang tersedia di setiap sudut Malioboro. Kepadatan ini pemirsa akan terus meningkat hingga malam hari. Ya, dan untuk mengetahui kepadatan yang ada di Malioboro, Bundaran HI, dan juga Kota Tua Jakarta, pemirsa, kita telah tersambung dengan beberapa rekan-rekan kami. Ada Arga Dumadi di Malioboro, Yolanda Caniogo di Bundaran HI, dan juga Margareta Novita di Kota Tua. Kita ke Arga Dumadi terlebih dahulu. Selamat malam, Arga. Di tanggal 29 ini artinya sudah mendekati tahun baru. Bagaimana suasana di Malioboro? Apakah semakin ramai? Ya, pemirsa, mungkin bisa terlihat di layar kaca Anda ya bahwa suasana Malioboro Yogyakarta di malam hari ini begitu ramai, pemirsa, dengan wisatawan yang didominasi oleh wisatawan domestik. Di sini tepatnya adalah di kawasan titik 0 km Yogyakarta atau yang menjadi ujung dari Jalan Malioboro. Ini banyak sekali wisatawan mereka yang menghabiskan waktu untuk duduk-duduk ataupun juga berfoto, karena di titik 0 km Yogyakarta ini sendiri memang ada beberapa spot yang menjadi andalan juga untuk berfoto. Misalnya adalah spot yang bertuliskan 2025 Jogja 2026. Kemudian ada juga spot-spot ini dengan pemandangan di belakangnya ini adalah bangunan-bangunan tua, seperti diantaranya adalah bangunan kantor pos, kemudian juga ada bangunan bank yang ini merupakan bangunan peninggalan penjajahan Belanda dan juga menjadi spot andalan ketika Anda berada di kawasan Malioboro Yogyakarta ini, pemirsa. Ya, dan memang keramaian di Malioboro ini identiknya memang terjadi di malam hari. Mengingat di pagi dan juga di siang hari ini kebanyakan dari wisatawan mereka menghabiskan waktunya adalah di objek wisata lainnya yang berada di luar
kota Yogyakarta. Dan kemudian ketika cuaca ini sudah mulai tidak terlalu panas, sore hari mereka mulai merapat ke Malioboro Yogyakarta ini. Yang pastinya seperti saya sampaikan tadi, ini adalah untuk berfoto. Dan juga ketika Anda berfoto di Malioboro, ini banyak juga pilihannya. Anda bisa memilih berfoto mengenakan pakaian adat ataupun juga pakaian tradisional yang penyewaannya untuk satu setel pakaian adat ini antara Rp25.000 hingga Rp50.000 untuk per setel atau per orangnya. Dan kemudian nanti juga akan ada fotografer yang memotret Anda dengan harga Rp5.000 per foto yang Anda ambil. Namun selain ada foto dengan pakaian adat, ini juga yang menjadi hits ya belakangan ini di kawasan Malioboro adalah berfoto di photobox. Yang uniknya adalah ketika Anda berfoto di photobox tersebut dan kemudian mencetaknya, ini hasilnya adalah seolah-olah Anda menjadi headline dari suatu surat kabar berjudul Yogyakarta. Dan ini juga menyita perhatian wisatawan khususnya untuk generasi muda atau mungkin generasi Z begitu. Ya, dan kami kabarkan kepada Anda pemirsa bahwa biasanya Jalan Malioboro Yogyakarta ini ditutup pada pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat untuk kendaraan bermotor atau kita sebut sebagai Car Free Night. Namun selama libur Natal dan Tahun Baru ini setidaknya hingga awal Januari nanti Car Free Night ditiadakan, yang artinya adalah kendaraan dapat melintas di kawasan Malioboro Yogyakarta ini. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas di wilayah kota Yogyakarta dan juga untuk memudahkan mobilitas dari para wisatawan ini untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Mungkin mereka dari Malioboro akan berjalan-jalan ke tempat lain, wisata kuliner dan sebagainya. Karena ketika Anda di Malioboro Yogyakarta menghabiskan waktu, Anda pun juga bisa menghabiskan waktu di beberapa spot lainnya yang ada di sekitaran Malioboro ini. Misalnya adalah di alun-alun Kidul Yogyakarta, kemudian juga bisa mencari spot kuliner seperti gudeg mercon dan sebagainya. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, dari Malioboro kita bergeser ke Bundaran HI. Sudah ada Yolanda di sana. Yolanda, seperti apa persiapan jelang Tahun Baru yang dipersiapkan oleh Pemprov, sekalipun nanti tidak ada pesta kembang api ya di sana? Iya baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Malam Tahun Baru ini semakin dekat. Jika tadi rekan saya mengabarkan bagaimana ramainya di Malioboro, saat ini saya akan mengabarkan bagaimana persiapan panggung festival musik yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang nantinya akan digunakan untuk memperingati malam pergantian baru tahun 2025. Adapun ini cuaca di sekitaran Bundaran HI sejak sore tadi memang diguyur hujan deras seperti itu Tiara dan juga pemirsa, sehingga beberapa pekerja ini nampak beristirahat. Dan juga jika dapat Anda lihat di belakang saya ini ada beberapa peralatan dari panggung festival atau panggung utama yang nantinya digunakan atau sebagai panggung utama dari festival musik perayaan tutup tahun 2025 ini masih terus persiapan seperti itu, namun sempat terjeda dikarenakan memang hujan deras sehingga beberapa alat musik kemudian juga alat-alat kelistrikan dan audio-audio ini ditutup menggunakan plastik agar tidak terjadi kerusakan. Adapun jika dapat saya sampaikan ini Tiara dan juga pemirsa, memang Pemprov DKI Jakarta menyediakan beberapa hiburan begitu di sekitaran Bundaran HI, seperti salah satunya panggung di belakang saya ini nanti akan ada penampilan beberapa artis ibu kota yang ikut merayakan pergantian tahun 2025 tepatnya tanggal 31 Desember 2025. Adapun sebelum panggung ini pada tanggal terakhir kemarin 27 Desember ini sempat ada Jakarta Light Festival, di mana festival ini sendiri menunjukkan berbagai macam begitu lampu-lampu hias yang terletak di sekitaran Bundaran HI yang membuat beberapa warga ini sempat berhenti untuk berfoto-foto dan sekedar berlibur di sekitaran Bundaran HI. Dan jika dapat saya jelaskan, ini memang Pemprov DKI Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pada malam pergantian tahun baru 2025 di Jakarta ini tidak ada festival kembang api, namun diganti dengan beberapa festival musik yang nantinya akan diadakan tepat pada tanggal 31 Desember malam. Dan salah satunya panggung utama ini ada di belakang saya di depan Bundaran HI, yang dimana nanti ini festival musik akan berlangsung di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Tamrin. Adapun ini memang Gubernur Jakarta mengatakan tidak ada perayaan kembang api seperti itu untuk malam pergantian tahun baru, namun digantikan dengan konser musik bertemakan
kebersamaan dan juga solidaritas. Adapun nantinya acara ini berlangsung sekitar pukul 9 malam seperti itu di depan Bundaran HI. Dan jika dapat saya sampaikan kembali bagaimana terkait situasi lalu lintas di depan Bundaran HI sendiri ini, Tiara dan juga pemirsa, terpantau ramai lancar dan memang hujan deras membuat beberapa kemacetan di sekitar Bundaran HI. Sementara demikian, Tiara, kembali ke studio. Baik, kalau Bundaran HI nantinya akan disulap menjadi festival musik, lantas apa yang menarik di Kota Tua jelang malam tahun baru? Margaret, silakan. Ya Putri dan juga pemirsa, kalau tadi di Bundaran HI ini ada konser musik. Kalau di museum ataupun kawasan Kota Tua sendiri memang saat ini belum terlihat adanya dipasang panggung-panggung untuk pertunjukan. Namun memang bisa kami informasikan bahwa untuk tahun baru besok, malam pergantian tahun baru, memang tidak diadakan pertunjukan kembang api. Namun sebagai gantinya kawasan Kota Tua ini akan tetap memberikan pertunjukan-pertunjukan seperti salah satunya Jakarta Light Festival yang besok pada malam pergantian tahun baru akan dilakukan di kawasan Kota Tua. Pun selain dari Jakarta Light Festival akan ada doa bersama dan juga pengumpulan donasi bagi saudara-saudara kita yang masih terkena bencana di Sumatera dan juga Aceh. Dan pemirsa, bisa kami sampaikan juga bahwa Kota Tua ini masih menjadi magnet bagi wisatawan. Bisa kami sebutkan bahwa pada Natal kemarin di Kota Tua sendiri ini menerima kunjungan dari wisatawan ini sebanyak 31.000 pengunjung atau wisatawan yang hadir di kawasan Kota Tua. Pun untuk hari ini dihimpun dari data pengelola per pukul 4 sore tadi disebutkan bahwa pengunjung ataupun wisatawan yang memadati kawasan Kota Tua ini sudah sebanyak 14.146 wisatawan. Ini pun dibagi menjadi 14.000 dari wisatawan domestik dan 146 dari wisatawan mancanegara. Namun memang pemirsa, bahwa malam hari ini cuaca sedang tidak baik ya, sedang tidak bersahabat. Jadi di Kota Tua sendiri ini cuacanya masih hujan dengan intensitas sedang, sehingga memang di belakang saya ataupun di halaman Museum Fathahillah ini memang tidak terlihat wisatawan seperti biasanya yang sedang bersuah foto ataupun yang sedang duduk-duduk santai. Namun untuk wisatawan yang masih ingin mengunjungi Kota Tua pada malam hari ini bisa melakukan kegiatan ataupun aktivitas lainnya seperti mencoba kafe-kafe atau kuliner di sekitar Kota Tua, kemudian juga aktivitas seperti menonton seniman jalanan. Dan memang diperkirakan bahwa Jakarta akan hujan pada tahun baru, sehingga para pemirsa yang ingin datang ke Kota Tua ini harap membawa payung dan juga jas hujan sebagai antisipasi. Demikian, kembali ke studio. Sekalipun hujan, masih banyak kesenian yang kemudian ini masih bisa dinikmati di Kota Tua, begitu ya. Terima kasih Margaret atas laporan Anda langsung dari Kota Tua. Sebelumnya tadi juga ada Yolanda Caniago dari Bundaran HI serta Arga Dumadi dari Malioboro. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, sebanyak 10 sekolah di Depok, Jawa Barat menerima ancaman atau teror bom hingga pembunuhan di momen libur Natal Tahun Baru. Pelaku teror adalah seorang mahasiswa. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, kita ketahui bahwa Polres Metro Depok ini baru saja mengungkap kasus teror bom yang kemudian ini sasarannya adalah 10 sekolah secara acak di Depok. Berikut kami hadirkan beritanya untuk Anda. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran teror pesan berantai. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detektor, hasilnya tak ditemukan bahan peledak maupun barang berbahaya di sekolah. Menurut keterangan pihak kepolisian, ada 10 sekolah yang menerima teror melalui email. Dalam pesan tersebut, sang pengirim yang mengaku bernama Kamila Hamdi mengaku marah dengan sistem pendidikan di Kota Depok, serta kecewa dengan kinerja kepolisian yang tidak menanggapi laporannya atas kasus kekerasan seksual. Tak butuh waktu lama, polisi pun langsung menyelidiki kasus ini dan terkuak. Pengirim surat elektronik adalah mantan kekasih Kamila bernama Hilmi, yang beberapa tahun lalu lamarannya ditolak. Hilmi yang merasa sakit hati kemudian membuat akun email baru atas nama Kamila dan meneror 10 sekolah di Depok. Tak hanya itu, ternyata tersangka juga kerap membuat akun-akun media sosial palsu untuk menjelek-jelekan mantan kekasihnya itu. Ia pun kerap memesan orderan fiktif aplikasi pengantar makanan dan ditujukan ke korban.
Kini, Hilmi telah ditetapkan tersangka dan terancam pasal berlapis dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Oke, kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Prof. C. Juliati Hisham yang merupakan kriminolog dari UNJ. Selamat malam, Prof. C. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga bergabung melalui sambungan virtual bersama kami ada AKP Made Budi yang merupakan Kasih Humas Polres Metro Depok. Selamat malam, Pak Made. Sudah tersambung ya? Selamat malam. Baik, saya ke Pak Made terlebih dahulu. Informasi terakhir, motif yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian ini karena sakit hati dengan mantan kekasihnya. Apakah sejauh ini dari pendalaman masih tetap motif tersebut atau juga ada faktor lain yang mendorong perilaku teror bom ini, Pak? Ya, sudah beberapa saksi dan juga pelaku sudah kami periksa dan saat ini sudah dalam penahanan Polres Metro Depok. Tentunya motif ataupun penyebab yang utama adalah dia ataupun pelaku pada awalnya memang sudah berpacaran sejak lama tahun 2022 dan puncaknya pada tahun 2025 pelaku mencoba untuk melamar kekasihnya, namun respon dari keluarga dan kekasihnya tersebut tidak baik dan ditolak begitu. Jadi kemungkinan besar motif yang ada dan sampai saat ini kami terima masih yaitu motif sakit hati karena memang ditolak pada waktu lamaran ataupun keinginan untuk menikah. Baik, tapi seberapa besar polisi ini yakin bahwa memang tidak ada unsur terorisme yang sesungguhnya dari aksi teror bom ini? Ya, memang beberapa kali kita periksa dan kita yakini bahwa memang itulah satu-satunya motif yang mendasari bahwa tidak ada motif lain yang menjadi penyebab pelaku melakukan teror kepada 10 SMA di Kota Depok. Baik, Pak Made, kami akan konfirmasi lagi karena berita yang beredar ini adalah teror dilakukan lewat email begitu ya. Apakah ada perkembangan melalui WhatsApp mungkin atau bahkan lewat telepon? Ya, email itu memang dilakukan oleh pelaku menggunakan handphone miliknya, handphone milik pribadinya dengan membuat akun palsu ataupun email palsu yang mengatasnamakan nama kekasihnya. Sehingga dengan mudahnya kita coba lacak dan track, kemudian dapat meringkus pelaku yang pada saat itu mencoba untuk pergi ataupun melarikan diri ke arah Semarang, ke kota Semarang. Oke, pelaku ini betul masih duduk di bangku universitas atau statusnya mahasiswa, Pak? Ya, saat ini masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di swasta di Kota Jakarta. Oke, usianya? Usianya 23 tahun. Baik, saya bergeser ke Prof. Cik. Prof. Cik, ini luar biasa sekali ya. Kenapa bisa hanya karena kesal begitu ya dengan mantan kekasih. Kemudian pelampiasannya begitu luar biasa dampaknya. 10 sekolah di Depok, Prof, ini nggak main-main. Kemudian dijatuhi dengan teror bom tersebut. Tidak hanya itu, bahkan melalui aplikasi ojek online juga menjadi korbannya dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ini terkait dengan masalah kejiwaan. Ya, ini masalah kejiwaan. Barangkali pelaku ini sudah memiliki kelainan dalam kejiwaan. Nah, kejiwaan ini juga terkait dengan karakter. Karakter juga terkait dengan bagaimana kepemimpinan dalam rumah mereka. Artinya dalam rumah si pelaku. Ya. Kalau teror yang dilakukan dia seperti itu adalah suatu bentuk emosional. Mungkin dia niatnya itu adalah putus asa. Nah, kalau kita katakan putus asa kan dia mengalami anomi. Nggak tahu lagi cara yang harus dilakukan, suka-suka lah dia gitu. Tetapi dia tidak berpikir panjang bahwa apa yang dia luapkan dengan melakukan perbuatan teror seperti ini, dampaknya itu luar biasa.
Tapi kan sudah dewasa, Prof. Lebih dari 20 tahun bahkan. Apakah tidak sampai terfikir ke sana begitu? Dewasa itu tidak didasarkan pada usia. Oke. Jadi orang yang dewasa bisa aja di umur sebelum 20 dia bisa dewasa, berpikir panjang. Tapi kalau ini tadi kan saya udah bilang, pola asuh dalam rumah seperti apa? Berpengaruh. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Dengan dia melakukan perbuatan seperti itu kan seakan-akan dia ingin sekali lawannya itu adalah hancur. Dengan tadi katanya kan dengan mengatakan membeli makanan, kemudian dia menteror dengan cara mau membom. Apa hubungannya dengan sekolah? Oke. Apa sekolah itu punya masalah dengan dia? Tapi berita tadi yang beredar kan katanya karena masalah dia tidak ditangani oleh polisi, masalah seksual, kemudian dia melakukan ini. Ini agak simpang siur ya, dan datanya seperti apa gitu. Kalau memang terkait dengan laporan dia mengenai seksualitas, kan kaitannya nggak ada. Iya. Ternyata dia kan laki-laki. Saya pikir tadi pelakunya atau orangnya itu adalah si perempuan. Ternyata ini kan laki-laki. Berarti antara berita yang disebarkan dengan data yang masuk belakangan nggak sinkron. Oke, nanti kita coba konfirmasi hal tersebut ke pihak kepolisian begitu ya. Tapi kalau menurut Anda, dilihat dari perilakunya, seberapa mungkin ini sampai ke tindakan menyakiti dalam hal ini mungkin melukai secara fisik, bahkan sampai mohon maaf membunuh karena memang banyak sekali kasus-kasus serupa. Seperti Ini kalau memang diteruskan, ya, laki-laki ini jadi menikah, itu bahaya. Karena temperamental, karakternya, dia tadi mungkin kita perlu juga. Jadi betul lah kalau dulu orang tua dulu mengatakan perlu tahu bibit, bebet, bobot. Nah ini kan mungkin orang tua si perempuan udah lihat seperti apa karakternya orang ini. Gitu loh, karakter itu memang tidak dibentuk di sekolah, waktu kecil itu loh. Ya. Waktu kecil gimana orang tuanya ngasuh sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang menurut dia harus puas dengan apa yang ada di hati dia. Nah itu kan salah pola asuhnya. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Saya coba konfirmasi ke Pak Made begitu ya. Pak Made, apakah betul ini juga salah satunya didasari karena laporan kepada pihak kepolisian yang tidak ditindaklanjuti begitu ya berkaitan dengan pelecehan seksual? Ya, itu memang terus kami selidiki apakah memang ada laporan yang pernah kami terima ataupun pernah kami tangani. Sampai saat ini masih kami selidiki, namun tentu saja mendengar cerita yang Ibu sampaikan tersebut karena salah satu faktor kejiwaan yang paling mendasar adalah mempengaruhi si pelaku karena bisa jadi si pelaku adalah dengan cara mengarang cerita, itu make up story begitu. Mengarang cerita, oke. Ada 10 sekolah yang kemudian diteror oleh pelaku, Pak Made. Ini pemetaannya seperti apa? Secara acak kah atau memang pelaku ini harus menentukan sekolah-sekolah tersebut, khususnya di Depok begitu? Berdasarkan informasi yang kami dapat, pelaku mengakui bahwa dia adalah salah satu alumni dari sekolah di Kota Depok. Untuk penetapan ataupun 10 sekolah yang menjadi target itu secara random dia pilih dengan menggunakan aplikasi chat GPT. Dia memasukkan dengan mengetik 10 SMA di Kota Depok dan keluarlah nama-nama 10 SMA tersebut gitu. Oke, tapi pelaku ini asalnya dari mana? Rumah mungkin ataupun juga kota kelahirannya, Pak Made? Ya, pelaku diketahui lahir di Kota Semarang dan kemudian tinggal di Kota Depok. Oke, Prof Yik, melihat apa yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian begitu ya, ternyata 10 ini secara acak, nampaknya dia juga tidak tahu harus melampiaskan emosinya ke arah mana begitu ya, sampai menyasar sekolah-sekolah. Anda melihat kemungkinan terburuk jika ini memang dibiarkan ke masyarakat begitu ya, yang akan berdampak pada masyarakat seperti apa? Ya ini memang berbahaya. Kalau memang misalnya betul-betul yang dia sampaikan, dia menteror bahwa sekolah-sekolah itu dia akan culik anaknya gitu kan, informasi gitu. Dia akan culik para murid di sana, kemudian dia akan menaruh bom di mana-mana.
Ya itu karena kekalutan berpikir sebetulnya ya. Kekalutan berpikir, jadi tadi katanya Pak Polisi itu dari ChatGPT. Dia langsung lihat nama-nama sekolah yang ada di Depok. Langsung dia masukin aja gitu. Itu kan kita bisa membayangkan anak itu sedang mengalami masalah yang luar biasa. Dan ini terkait dengan tadi karakternya. Dia pokoknya harus menghabisi apa yang ada di hati dan emosi dia. Ini bahaya banget. Kalau nanti jadi suami, ya mengerikan banget gitu loh. Sekarang aja dia belum apa-apa udah seperti itu. Ya kalau terus-terusan mungkin akan terjadi yang namanya penyimpangan lebih berat. Mungkin menjadi kejahatan gitu loh. Oke, karena memang pelaku ini tampak tidak terkendali begitu ya. Juga menyasar sekolah, menyasar ojek online dan lain sebagainya. Caranya untuk meluapkan hatinya. Nah kalau dari sisi kriminologi, apa yang pertama kali perlu ditelusuri ya? Mungkin bahkan ada jejak terorisme mungkin sebelumnya. Itu mungkin yang nanti akan dibahas Prof bersama Anda. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya kembali langsung ke Prof Cik. Prof Cik, sebenarnya kalau kita lihat ancamannya bom kan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai emosi kok bisa sampai terfikir bom gitu. Seberapa mungkin aksi terorisme ini sebenarnya sudah menyusupi sang pelaku? Kalau dikatakan terorisme itu belum ya, gitu loh. Tapi kalau mengancam, ya sudah mengancam. Tapi yang perlu diantisipasi itu jika nanti ada kelompok teror yang akan merekrut dia, gitu loh. Ini bahaya karena apa? Luar biasa kan? Nah. Kalau pada pribadi anak ini, kalau terus aja begitu, ya bisa jadi pembunuh. Kan ngeri gitu kan. Nah tapi ini kan kita mencoba memprediksi. Nah di Indonesia itu kan kalau melihat anak yang seperti ini kan, wah ini bibit nih. Bisa jadi penganten, gitu kan. Penganten bom maksudnya, bukan penganten mau nikah. Penganten bom. Nah nanti dia diambil sama kelompok-kelompok teroris, kan kita ngeri juga. Nah bagaimana sebenarnya orang tua itu melihat perilaku anaknya seperti ini gitu loh. Dan ini bahaya luar biasa. Tapi kalau sekarang dikatakan dia sebagai terorisme, belum bisa lah. Persyaratannya masih ada banyak gitu. Tapi kan. berpotensi untuk kemudian dalam tanda kutip direkrut ya. Karena dinilai lemah, kemudian juga emosinya tidak stabil begitu ya. Saya ke Pak Made. Pak Made, sebenarnya pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian ini posisi pelaku sedang berada di mana Pak? Iya, berdasarkan handphone ataupun nomor yang pelaku gunakan, posisi terakhir pelaku kita dapatkan lokasi ada di Kota Semarang. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, kemudian secara pasti dan yakin bahwa memang pelaku berada di sana, tim dari Krimsus Polres Metro Depok melakukan penjemputan ke Kota Semarang. Gitu. Di Semarang itu artinya di rumahnya kah atau posisi pastinya di mana Pak Made? Ya di rumah tinggalnya. Di rumah tinggal, artinya orang tua dari pelaku ini pada saat dijemput oleh pihak kepolisian anaknya ada di rumah ya Pak ya? Iya betul, ada di rumah. Respons pelaku pada saat itu Pak Made seperti apa? Mengelakah atau memang begitu saja mengikuti pihak kepolisian karena mengakui kesalahannya? Ya saat itu ketika tim dari Polres Metro Depok melakukan penjemputan ke rumah pelaku, respon dari pelaku sendiri tidak melakukan perlawanan apa-apa dan sepertinya dia sudah tahu apa yang dilakukan itu salah dan dengan mudahnya kita bawa ke Kota Depok untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Baik, singkat Pak Made, ancaman hukuman untuk pelaku ini seperti apa? Ya tentunya ada beberapa pasal yang kita kenakan yaitu pasal 45B junto pasal 29 tentang informasi elektronik, kemudian pasal 335 KUHP dan 336 KUHP dengan maksimal ancaman 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Made dan juga Prof Cik telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita harapkan kejadian serupa ini tidak terjadi lagi begitu ya. Selamat malam semuanya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya bersama rekan saya Vena Kintan. Ya, terima kasih Tiara. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda pemirsa. Diduga mengantuk, truk kontainer menabrak truk kontainer yang sedang mogok. Sopir mengalami luka akibat terjepit di kemudi.
Truk kontainer menabrak bagian belakang truk kontainer lainnya yang sedang mogok di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat tabrakan truk kontainer yang mogok terdorong hingga 2 meter, sopir truk mengalami luka di kaki karena kan terjepit di kemudi lantaran kerasnya tabrakan. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung dilakukan kontraflow karena sebagian bahu jalan tertutup truk kontainer. Aksi tawuran 2 kelompok remaja terjadi di tengah pemukiman padat penduduk Sawah Besar, Jakarta Pusat. 2 kelompok itu saling serang dengan melempar batu dan juga petasan. Sebagian dari mereka juga menggunakan senjata tajam. Serangan petasan bahkan ini sempat mengenai sejumlah rumah warga hingga membuat atap salah satu rumah nyaris terbakar. Tawuran ini terjadi di Jalan G, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi. Warga berharap pihak kepolisian bergerak cepat menangkap para pelakunya. Menurut warga, aksi tawuran di masa libur Nataru terjadi hampir setiap malam. Ratusan sopir truk mengamuk di depan pintu masuk Pelabuhan Merak, Banten karena kesal tidak boleh menyeberang di Pelabuhan Merak terkait aturan SKB yang dibuat. Para sopir yang memarkirkan truk di depan pintu pelabuhan ini juga mengakibatkan jalan lumpuh total. Para sopir truk menyerbu kantor KSOP Banten untuk meminta agar SKB yang sudah dibuat didispensasi karena 2 pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan BBJ Bojonegara penuh, sedangkan pelabuhan Merak kosong. Elina Wijayanti, nenek yang viral usai diusir paksa oleh orang tak dikenal Minggu siang memenuhi panggilan tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Didampingi kuasa hukumnya, nenek Elina bersama 3 saksi lain mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim guna memenuhi panggilan penyidik dalam kasus pengusiran paksa yang dialami nenek Elina. Pemeriksaan ini untuk menggali keterangan korban terkait peristiwa viral yang merekam sang nenek diusir paksa dari rumah yang sudah dihuninya sejak tahun 2011 oleh sekelompok orang tak dikenal pada bulan Agustus silam. Sementara itu, kuasa hukum menyatakan pada peristiwa pengusiran paksa secara sepihak tersebut, pihak pengusir tak pernah menunjukkan bukti fisik kepemilikan sah. Kepolisian sendiri masih terus menyelidiki kasus ini. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.